Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajri dengan NIM yaitu 18074041 dengan mata kuliah yaitu Teknologi Pengkondisian Udara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemvakuman pada sistem AC. Tujuan dari pemvakuman sistem AC yaitu untuk mengosongkan dan menyerap seluruh udara yang ada di dalam sistem AC untuk menuju keluar. Alat-alat yang digunakan untuk pemvakuman sistem AC yang pertama yaitu AC vacuum pump, yaitu sebuah pompa yang dengan tenaga listrik yang berfungsi yaitu untuk menyerap tekanan yang ada di dalam sistem AC. Dan yang kedua yaitu manifold gauge AC set, yaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan sistem AC mobil dengan pompa vakum. Selanjutnya itu langkah-langkah pemvakuman. Langkah-langkah pemvakuman yaitu yang pertama yaitu pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Dan yang kedua yaitu pasangkan selang berwarna merah atau high ke surface valve discharge. Selanjutnya yaitu pasangkan selang berwarna biru atau low ke valve suction atau S. Selanjutnya yaitu selang yang berwarna kuning dipasangkan pada input pompa vakum. Dan yang ketiga yaitu pastikan katup pada pompa vakum dalam posisi tertutup atau close. Dan yang keempat yaitu nyalakan pompa vakum selama 1 menit agar oli yang ada pada pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Dan yang kelima yaitu buka katup high dan low pada manifold gauge dan katup pompa vakum pada posisi open atau terbuka, sehingga aliran akan mengalir dari sistem AC ke pompa vakum. Dan yang keenam yaitu lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum indikator pada manifold gauge atau yang low berwarna biru menunjukkan sekitar 60 cm Hg vakum. Yang ketujuh yaitu jika besaran 60 cm Hg tidak tercapai, maka dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Dan yang kedelapan yaitu jika tidak ada pemvakuman sampai 76 cm Hg, kemudian tutup kedua katup pada manifold gauge dan matikan pompa vakum, tunggu sampai 5 menit dan lihat apakah jarum pada manifold gauge berubah naik. Jika iya, berarti ada kebocoran pada sistem AC. Baiklah, yaitu selanjutnya yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pencarian kebocoran pada sistem AC. Ada dua macam cara untuk mencari kebocoran pada sistem AC. Yang pertama yaitu dengan menggunakan angin bertekanan. Dan yang kedua yaitu menggunakan refrigerant leak detector. Saya akan menjelaskan dengan cara yang pertama dengan menggunakan angin bertekanan. Yang pertama yaitu pastikan selang berwarna merah atau high terpasang ke surface valve discharge. Dan yang kedua yaitu selang berwarna biru atau low dipasang ke surface valve suction. Selanjutnya itu kedua katup yang ada pada manifold gauge dibuka atau terbuka. Dan yang kedua yaitu selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan selang angin bertekanan. Dan yang ketiga yaitu masukkan angin bertekanan hingga mencapai 2 kg cm². Dan kemudian tutup kedua katup pada manifold gauge. Dan yang keempat yaitu oleskan busa pada sambungan-sambungan selang yang ada pada sistem AC atau daerah-daerah yang terlihat seperti terjadi kebocoran. Sehingga ketika busa dioleskan akan terlihat gelembung-gelembung sabun gelembung-gelembung sabun jika terjadi kebocoran. Selanjutnya itu dan yang kelima yaitu jika ada maka lakukan perbaikan, dan setelah dilakukan perbaikan pada selang yang terjadi kebocoran, maka lakukan tahap pemvakuman kembali seperti prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua itu dengan menggunakan refrigerant leak detector. Yang pertama itu pasangkan selang merah atau high terpasang ke surface valve discharge atau D. Dan selanjutnya itu pasangkan selang berwarna biru ke low atau surface valve suction atau S.
Di sini kedua katup pada manifold gauge tertutup. Dan yang kedua yaitu selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan tabung yang berisikan cairan refrigeran. Pada tabung refrigeran terdapat cantap valve. Dan yang ketiga yaitu tekan ventil atau longgarkan selang berwarna kuning sesaat untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam hose tengah manifold gauge. Dan yang keempat yaitu buka valve height pada manifold gauge untuk memasukkan refrigeran dalam bentuk gas. Dan yang kelima yaitu masukkan refrigeran sampai indikator tekanan sirkulasi manifold gauge atau warna biru mencapai 1 kg cm². Kemudian tutup katup manifold gauge dan servis cantap pada tabung refrigeran. Selanjutnya itu cek sambungan dan daerah yang kita curigai terjadi kebocoran dengan menggunakan refrigeran leak detector, yaitu dengan cara mendekatkan pada daerah yang dicurigai tersebut. Jika sudah ditemukan, maka perbaiki yang terjadi kebocoran tadi. Selanjutnya lakukan lagi langkah pemvakuman seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Baiknya selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pengisian oli pada kompresor sistem AC. Yang pertama yaitu manifold gauge dipasang. Ketika manifold gauge terpasang, pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Dan yang kedua yaitu pasangkan selang berwarna merah atau high ke service valve discharge. Dan yang kedua yaitu selang yang berwarna biru atau low dipasangkan ke service valve suction atau kompresor. Valve suction kompresor. Dan yang ketiga yaitu masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Dan yang keempat itu selang yang berwarna kuning dipasangkan pada servis cantap pada tabung refrigeran dan bukalah servis cantap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Selanjutnya tekan ventil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Tujuan dilakukannya ini itu untuk membuang kadar udara atau uap air yang ada di dalam selang berwarna kuning. Dan yang kelima yaitu setelah selesai, maka kunci kembali sambungan tersebut dan kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dari servis cantap tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Dan yang keenam yaitu buka katup low atau berwarna biru pada manifold gauge, maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat pemvakuman yang ada dalam sistem AC. Selanjutnya itu setelah kita melakukan pengisian oli pada sistem AC, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara pengisian cairan refrigeran pada sistem AC. Cara melakukan pengisian cairan refrigeran yang pertama yaitu tentukan jenis cairan refrigeran yang akan digunakan pada sistem AC. Cara membedakannya itu adalah dengan melihat service valve pada sistem AC. Jika service valve-nya berbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang akan digunakan itu adalah R12. Dan jika service valve-nya berbentuk lem, maka cairan refrigeran yang digunakan yaitu berbentuk yaitu R13-4A. Selanjutnya, pastikan manifold gauge terpasang dan pastikan katup high dan low terkunci. Selanjutnya yaitu pasangkan selang berwarna merah atau high ke service valve discharge dan selanjutnya selang berwarna biru atau low ke service valve suction kompresor. Selanjutnya itu selang yang berwarna kuning dipasangkan pada servis cantap atau tabung refrigeran dan selanjutnya itu bukalah servis cantap pada tabung refrigeran sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Selanjutnya tekan ventil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning
dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Tujuannya yaitu untuk membuang kadar udara atau uap air yang ada di dalam selang berwarna kuning. Selanjutnya, jika pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, maka katup berwarna biru atau low pada manifold gauge secara perlahan akan berwarna biru sehingga tekanan pengisiannya sampai 4,2 kg per cm kuadrat atau tekanannya itu 60 PSI. Yang kedua yaitu tutup kembali katup berwarna biru atau low pada manifold gauge. Dan jika pada saat mesin dinyalakan, maka langkahnya yaitu nyalakan mesin mobil, kemudian tahan pada posisi 1500 sampai 2000 rpm. Dan yang kedua yaitu posisikan blower semaksimal mungkin dan pendinginannya maksimal. Dan yang ketiga yaitu buka semua jendela. Dan yang keempat, langkahnya yaitu pasang termometer pada angin yang keluar dari evaporator. Fungsinya yaitu untuk melihat temperatur pendinginan. Dan yang kelima, perhatikan sight glass apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya yaitu jika terdapat banyak gelembung, maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Dan jika tidak ada gelembung pada sight glass, maka refrigeran terlalu banyak. Dan jika ada gelembung sesekali, maka kondisi refrigeran sudah cukup. Dan yang keenam yaitu jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan-lahan katup berwarna biru atau low pada manifold gauge dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 kg atau cm kuadrat sampai 2,5 kg atau cm kuadrat. Dan posisi indikator tekanan pada manometer yang merah di antara 14 sampai 16 kg cm kuadrat.